flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Mengutip kata-kata pantun dari Pak Denny Cagur berikut ini. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala Dunia dulu cuman mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Piala Dunia insya Allah jadi nyata. Mungkin orang bertanya-tanya, berlebihan nih. Apalagi bagi mereka yang nggak tahu perkembangan timnas Indonesia. Mereka akan menilai bahwa itu hanyalah mimpi. Saat pada kenyataannya sekarang timnas tengah bertarung di round yang ketiga. Dan peluang untuk ke Piala Dunia masih terbuka. Dengan timnas Indonesia saat ini tengah bersaing untuk masuk ke 4 besar. Artinya, jika Indonesia pada akhirnya bisa mampu ke 4 besar, maka pintu gerbang bagi timnas untuk ke ajang Piala Dunia akan terus terbuka. Dan potensi itu akan makin besar ketika pemain-pemain berkualitas Eropa berdarah Indonesia makin banyak yang bergabung ke timnas. Menariknya, menjawab kritikan dari orang-orang soal program ini, para pemain keturunan Indonesia yang bergabung ke timnas pada dasarnya punya rasa cinta yang besar. Gak percaya? Yuk kita simak video berikut ini. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bagi yang nggak benar-benar paham sepak bola, kami pikir wajar. Bertanya kayak Ibu Anita Jakoba, salah satu anggota DPR dari Komisi 10. Ia menjelaskan, kenapa harus ngambil pemain dari luar dan menekankan kalau di Indonesia sudah banyak atlet hebat. Jadi gini Bu, mari kita beri penjelasan. Pertama, terkait pendapat Ibu yang menjelaskan, di Indonesia sudah ada banyak atlet hebat. Jawabannya adalah, kita masih kurang Bu. Sebagai gambaran, Ibu mungkin perlu melihat prestasi timnas sepak bola Indonesia. Terkhusus sebelum para pemain keturunan datang. Prestasi kita itu jauh dari kata bagus Bu. Ke Piala Asia saja terakhir kali terjadi di tahun 2007, itu pun saat Indonesia jadi tuan rumah. Tapi sekarang kita bisa melihat timnas senior, timnas U20 dan timnas U17 semua lolos Piala Asia. Sementara itu sudah bertahun-tahun pula kita nggak pernah lolos ke round 3. Bahkan sama sekali nggak pernah. Dengan di babak kualifikasi Piala Dunia 2022, kita jadi bulan-bulanan negara tetangga Bu. Ketika kita jadi juru kunci di bawah Vietnam, Malaysia hingga Thailand. Saat itu kita punya poin 1 saja di round 2. Sekali lagi, ini menggambarkan jika atlet kita saat itu masih kesulitan untuk bermain di level Asia. Kalau patokannya hebat di kancah ASEAN sih, ya mungkin beda lagi ya Bu. Kedua, terkait dengan penjelasan soal mengambil pemain dari luar. Kami juga nggak setuju Bu, karena para pemain yang dipanggil itu bukanlah pemain luar. Mereka pemain Indonesia kok Bu, mereka berdarah Indonesia yang kebetulan lahir di luar negeri. Jadi gampangnya gini, ini mirip dengan misalnya ibu punya putra, putranya menikah dengan orang Belanda dan tinggal di sana. Kemudian cucu ibu yang lahir di Belanda ingin bela timnas Indonesia. Kira-kira boleh nggak Bu? Boleh kan? Terus apakah masih mau dianggap orang luar? Harusnya tidak ya. Memang mereka harus melalui proses administrasi yang disebut naturalisasi. Tapi mereka tetap orang Indonesia. Dan itu kenapa harusnya nggak dipanggil orang luar. Dari sini paham kan? Kenapa langkah ini bukanlah langkah yang salah. Langkah menarik pemain keturunan adalah langkah strategis yang tidak menyalahi aturan dan norma untuk membawa timnas Indonesia berprestasi di kancah sepak bola Asia hingga lolos ke ajang Piala Dunia. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met. Berbicara soal para pemain keturunan yang memilih untuk gabung ke timnas Indonesia, kita juga nggak boleh membeda-bedakan mereka. Apalagi jika mengingat mereka gabung ke timnas Indonesia dengan hati.
Mereka tidak meminta bayaran atau gaji, di mana hal inilah juga yang baru-baru ini dijelaskan oleh PSSI saat menyebut bahwa mereka bukan pemain sewaan. Mereka datang dengan semangat untuk membela tanah air atas panggilan jiwa. Kami tidak ada sewa atau membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi. Sebagian besar, bahkan semuanya, mereka panggilan jiwa, baik itu dukungan dari nenek buyutnya dan orang tuanya. Sehingga kami juga bersyukur mereka dengan ikhlas karena kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka di lapangan, kata Yunus Nusi, sumber bolasport.com. Stories to be told, hearts are beating fast, victory will grasp, Indonesia rise. PAS datang lebih cepat demi Indonesia. Kalian gak percaya soal betapa besar cinta para pemain keturunan pada Indonesia? Sekarang coba lihat aja story di akun Instagram Martin Paes, kiper timnas Indonesia. Meski para pemain timnas baru akan berkumpul jelang laga kontra Jepang dan Arab pada 10 November, Paes nampak tak menunggu waktu lama dengan sudah lebih cepat terbang ke Indonesia. Tentu apa yang dilakukan Paes menunjukkan bahwa ia ingin memberikan yang terbaik bagi timnas, beradaptasi dengan cuaca, lingkungan, dan apa yang ada di Indonesia lebih cepat. Sebagai info, Paes sendiri memang sudah mendapatkan jatah libur, usai Dallas FC tak lolos ke babak playoff MLS musim ini. Indonesia rise, under starlit skies, on this epic quest, we will get... Kevin Dix join ke timnas bukan karena ditolak Belanda. Sempat ada isu yang mengatakan bahwa Kevin gabung timnas karena ditolak Belanda. Namun pada kenyataannya, bukan atas hal itulah Kevin memilih gabung ke timnas Indonesia. Dalam interviewnya dengan media Denmark Blood, Kevin Dix mengungkapkan jika ia gabung ke timnas karena Indonesia lah yang menghubunginya. Dan calling Indonesia itu pun baru terjadi baru-baru ini, di mana ia akhirnya mengambil keputusan untuk memilih timnas Indonesia. Terkait keputusannya, ia menjelaskan, ada kebanggaan untuk membela negara dari kakek neneknya. Saya berakar di Indonesia dari kakek dan nenek saya yang lahir di sana. Dan saya bisa merasakan bahwa ketika saya berada di sana, saya bangga bisa mewakili negara yang begitu besar dengan jumlah penduduk hampir 280 juta jiwa. Sangat-sangat bangga, ungkap Kevin Dix, dikutip dari media Denmark Footplot. Sebagai gambaran, kakek nenek Kevin adalah orang Indonesia yang kemudian melakukan perjalanan ke Eropa dan tepatnya Belanda. Mereka menetap di sini sebelum kemudian mendapatkan ibu Dix dan kemudian lahirlah Kevin Dix. Victory will grasp, Indonesia rise, under starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Miss Hillhurst dan bendera merah putih. Jika cerita belum bisa meyakinkan sebagian orang soal betapa bangganya mereka sebagai orang Indonesia, aksi Miss Hillhurst ini mungkin layak diketahui bagi yang belum paham soal para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Dalam sebuah momen usai pertandingan, Miss nampak membentangkan bendera Indonesia di lapangan, di depan ribuan para penonton yang memadati stadion. Dan itu nggak sekali. Saat usai laga kontra Manchester United, Miss juga melakukan hal serupa, mengibarkan bendera merah putih di Old Trafford. Sebenarnya masih banyak contoh lain yang menggambarkan betapa besar rasa nasionalisme para pemain keturunan pada Indonesia. Masih ingat bagaimana Ragnar begitu menikmati liburannya di jeda akhir musim beberapa waktu lalu? Atau bagaimana Tom Hai gak bisa menahan air matanya saat bercerita soal neneknya? Ya, sekali lagi, para pemain keturunan adalah pemain Indonesia. Mereka berjuang dengan hati, di mana kehadiran mereka terbukti mampu membantu timnas bersaing di Asia. Dan kini, kita sama-sama melewati masa di mana Indonesia tengah berjuang untuk bisa lolos ke ajang Piala Dunia. Kita akan menantikannya.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.